TikTok Shop kan awalnya kan dari medsos nih, medsos ya kan, sosial kan. Tiba-tiba muncul, dia punya database yang banyak dengan apa namanya kepopularitasnya sekarang gitu ya. Dia jadi keserap semuanya nih. Untuk database semua, dia juga sebagai suppliernya di situ, semuanya di situ, karena ada monopoli kan. Kalau nggak dibedain nanti akan ada namanya kesenjangan lah, kesenjangan sosial. Ali kan penyanyi Ali ya? Iya, asik. Ini asik nih kalau Ali penyanyi. Nah ini apa? Jadi Ali itu Ali penyanyi, dia penyanyi. Ya. Dia gemar bernyanyi. Cuma kalau dia dengar nonton video ini, kira-kira dia punya itu nggak punya imajinasi apa ya? Imajinasi bisa terjadi. Coba kita lihat ya. Apa itu bang? Nah, gimana? Aduh, semakin sulit ya. Buset, luar biasa itu. Itu yang keren yang di belakang. Hah? Ya Allah. Buset. Wah. Asik ya? Asik. Luar biasa ya. Nah, kira-kira luar biasa itu bang. Kira-kira yang lebih ramai video ini apa? Sebenarnya dia lagi menikmati bang. Ini kayaknya lagi pusing ya. Ya lagi Dia pusing. mau jualan TikTok Shop. Iya, kan? jadi kayak gitu deh. Lagi pusingnya dia, ya kan? Itulah reaksi dia sebagai Betul. dapat mendengar TikTok bahwa TikTok Shop mau ditutup. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke TikTok Shop ya. Oke, sip. Menurut Ajus dulu. Oke. Menurut Ajus, setuju nggak sih kalau TikTok Shop itu nggak boleh jualan lagi di platform sosial e-commerce-nya? Oke, kalau secara pribadi sih setuju kalau sih. Jadi setuju kalau harus dipisahin karena kalau dari sudut pandang gua nih ya. Soalnya ini akan ada namanya monopoli. Kenapa dijadiin monopoli? Ya karena nanti dari memang ada anak kecil yang main di situ. Permainan. Iya, monopoli soalnya gini. Permainan. Kan e-commerce itu kan kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain kan. Ibaratkan dia main di koridornya khusus ya untuk jualan. TikTok Shop kan awalnya kan dari medsos nih, medsos ya kan, sosial kan. Tiba-tiba muncul, dia punya database yang banyak dengan apa namanya kepopularitasnya sekarang gitu ya. Dia jadi keserap semuanya nih. Untuk database semua, dia juga sebagai suppliernya di situ, semuanya di situ, karena ada monopoli kan. Kalau nggak dibedain nanti akan ada namanya kesenjangan lah, kesenjangan sosial ya gitu ya. Bisa. Kesenjangan sosial itu sama siapa? Sama antar pebisnis yang kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Ya karena monopoli lah nanti jadinya. Ya. Tapi kan apa bedanya TikTok lah ya, platform TikTok Shop sama kayak Shopee kan sama juga punya live. Ya, di sini kan lebih ke arah namanya itu ya, ujung dari awal dari terbentuknya dari si e-commerce-nya itu gitu ya. Gitu sih. Gimana? Kalau beralih gimana nih? Beralih mana? Keren kan? Atau mau nyanyi dulu? Kenapa TikTok Shop ditutup? Kalau menurut Ali sih ya relatif. Sekarang kita bahas relatif bang. Bisa setuju, bisa enggak, 50-50. Ada plus dan minus dari semuanya. Kayak bater ya. Karena kan gini, kalau kita ngeliat kan TikTok Shop ditutup kan secara logikanya kita ngeliat hanya TikTok Shop kan, ya kan. Tapi kan platform TikToknya tetap diberi izin untuk mengambil promosinya aja. Kan dibilang sama Pak Kementerian ya. Nah, diambil untuk daya promosi. Sebenarnya simple sih. Memang sih kalau untuk daya tangkap ya orang yang kurang paham dengan bentuk digital ya, medsos ataupun apa,
ya itulah tadi bentuk dari perubahan zaman. Sebenarnya kan kita harus bisa mengikuti, ya kan? Karena perubahan-perubahan ini diambil sikap untuk melangkah seperti ini, pasti ada kebijakan yang terbaik. Benar nggak? Kenapa ditutup? Akan dipilah-pilah. Karena kan semua mengambil sikap ini pasti udah diuji coba, udah ditelusuri, udah dikoreksi, sehingga diambillah pilihan TikTok Shop ini harus ditutup. Oke, kembali lagi ke para teman-teman semua yang ada di kalangan medsos ya, perdagangan di TikTok Shop. Jangan bersedih dan berkecil hati. Terus aja pelajari dan ikuti apapun perubahan zaman itu. Benar nggak? Jangan ragu. Betul. TikTok tetap masih bisa. Jadi gini, kita mungkin baca satu berita yang sudah beredar. Ini diposting oleh suara.com. Suara.com. Ini memberi informasi tentang kenapa TikTok Shop ditutup. Iya, betul. Ya. Banyak pertanyaan. Ya, ini alasan sosial e-commerce dilarang di Indonesia. Kita coba lihat ya. Kita coba membaca sebuah berita yang ada di suara.com ya. Oke. Nah, TikTok Shop secara resmi ditutup di Indonesia, TikTok Shop-nya. Iya. Penutupan tersebut berlandaskan pada temuan bahwa platform yang berbasis di Cina tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem. Iya. Jadi menyebabkan kerusakan ekosistem penjualan pada UMKM lokal. Jadi imbasnya ke UMKM. Iya. Ya. Betul. Penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa TikTok Shop ditutup dapat disimak di bawah ini. Oke, bawah. Cari di bawah. Simak di bawah. Di bawah. Ingat di bawah ya. Ini. Di bawah simak ini. Kita coba itu ya. Oke. Lanjut. Presiden Joko Widodo telah meninjau kembali regulasi sosial niaga dengan merevisi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan bursa, periklanan, pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan yang direvisi tersebut memutuskan melarang media sosial seperti TikTok untuk melakukan perdagangan atau transaksi langsung melalui sosial media tersebut. Ini mungkin alasannya ya, alasan TikTok Shop ditutup, bukan asalan. Betul. Alasan jangan asalan ya. Betul. Itu dimulai dari laporan perdagangan di Tanah Abang. Iya. Jadi Tanah Abang itu sepi sekarang. Iya. Itulah keluhan ceritanya. Para pedagang di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini mengeluhkan mengalami kerugian keuntungan dari lebih dari 50%. Ya. Karena mereka tidak dapat bersaing dengan produk impor yang dijual dengan harga yang jauh lebih rendah melalui TikTok Shop. Betul sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, Apa tuh? ini kan kalau lihat dari berita artikel ini bahwa yang jadi keluhan itu adalah harga. Iya. Jadi harga impornya itu lebih murah. Iya. Sehingga produk lokal kita di UMKM tidak bisa bersaing. Nah, ini mungkin alasannya kenapa TikTok Shop diminta ditutup. Betul. Itu. Itu jadi setuju sih kalau untuk langkah ini yang diambil oleh Pak siapa? Kementerian kita Pak Zulkifli ya. Karena memang keputusan ini diambil satu dari jeritannya kita lihat sendiri ya, untuk jeritan dari orang pihak Tanah Abang. Tapi kembali lagi ke masalah perdagangan ya. UMKM offline dan online itu kan terjadi adalah peradaptasian untuk kita sebagai perdagangan Indonesia. Kita harus cerdik dan melihat situasi perubahan yang akan terjadi. Ya. Karena kalau kita sebenarnya gini, yang dikeluhkan sama pedagang, ya, terutama UMKM, bukan masalah peradabannya, tapi nggak fair di harganya. Oh iya betul. Sorry. Oh iya benar. Mereka juga beberapa teman-teman yang di Tanah Abang juga mungkin sudah melakukan live gitu, ya kan jualan live juga. Iya. Tapi kan nggak terlalu signifikan lakunya, karena harganya dibanting sama TikTok Shop yang buat impor. Ya sebenarnya sih. Gimana apa? Ya sebenarnya gini. Tadi yang balik tadi ya kan kayak TikTok Shop kan Shopee kan tadi udah bisa live juga ya. Jadi tampilannya kan berbeda ya di sini. Kalau untuk Shopee itu kan benar-benar nih ada untuk jualan live itu sebenarnya dia hanya bagian kecil dari sosial untuk jualan. Kalau TikTok kan awalnya kan memang untuk sosial, bukan orang untuk mengeksplor diri ya.
narsis dan segala macam. Nah, untuk harga itu sebenarnya bukan hanya masalah TikTok Shop doang sih sebenarnya. Permasalahannya adalah itu supplier dia jual ke reseller jualan ke situ, dia jualan juga di situ sebenarnya. Ya kasihan resellernya kan gitu. Ya UMKM kan ngambil lagi dari mereka juga kan gitu. Oh gitu. Iya kan? Mungkin. Ya, ngambil. Iya benar. Mereka jadi reseller, mereka jadi apa? Affiliate ya. Nah, si suppliernya main juga di situ kan gitu. Itu satu. Yang kedua, ya tadi belum ada peraturan mengenai barang impor yang masuk yang tadi hingga harganya lebih murah. Sedangkan UMKM yang di sini mungkin punya produk sendiri, dia mungkin dengan kapasitas modal yang terbatas. Ya. Jadi biaya HPP-nya lebih tinggi, harga jualnya lebih tinggi. Itu sih. Nah, harus dipilah-pilah aja sih sebenarnya. Ini mungkin kita bisa dengar kali ya tanggapan dari TikTok tentang tadi ya. Nah, tentang tadi kita lanjutin dikit. Tanggapan TikToknya begini, pemilik grup ByteDance yang berbasis di Beijing meluncurkan TikTok Shop di Asia pada tahun 2021 dan dengan cepat populer di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina. Berbagai pemilik bisnis di influencer menyiarkan langsung dan menjual produk melalui keranjang orange yang dapat diklik di layar aplikasi video pendek viral tersebut. Belakangan hal itu menjadi isu pelik yang mempengaruhi perputaran logistik ekonomi kalangan UMKM di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah mulai melarang perdagangan melalui platform TikTok. Mengenai hal tersebut, pemilik grup tidak segera memberikan komentar tanggapan, akan tetapi TikTok perwakilan Indonesia memberikan komentar bahwa sosial medianya selama ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMKM guna mengingatkan kunjungan ke toko mereka. TikTok Indonesia juga menekankan komitmen mereka untuk patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu tanggapan dari TikTok ya. Indonesia. Tapi kayak harga apa ya? Kalau sudah nanti kan nggak boleh nih TikTok Shop gitu ya. Bisa aja nanti dia kan tinggal misahin doang ya. Iya. Bisa. Nanti ngeling kan bisa. Sebenarnya apa bedanya sih sebenarnya? Dia bikin platform sendiri. Apa bedanya sih sebenarnya? Coba. Misalnya Coba apakah mengatasi masalah coba? Gitu. Ya kita cukup pakai pegadaian aja. Tanpa masalah. Iya kan? Coba. Ini TikTok Shop kan. Dia gabung nih. Oke, ada peraturan kan. Dia kan bilang ya udah gue pindahin aja, gue desain aja. Gue bikin aja linknya sama aja nantinya kan. Aturan itunya harus lebih detail hasilnya. Benar kan sama aja. Berarti kita berharap ada aturan yang mengatur kan? Bahwa masalah tentang harga dan lain-lain. Iya. Harga sih sebenarnya karena memang kalau lihat dari permasalahannya, kalau dari artikel ini ujung tombaknya adalah UMKM ini mengeluhkan perbedaan harga. Iya. Nggak hanya itu, di lapangan kan gitu ya. Ada beberapa. Lapangan mana? Yang saya keliling gitu ya, nanya-nanya ke toko gitu ya. Ya benar. Berapa kali? Ada 7 kali. Keliling kemana Pak? Oh, kali. Jadi ada selentingan lucu sih sebenarnya. Dia bilang gini, persaingannya itu nggak hanya dari yang TikTok Shop. Persaingan juga gini, tahu nggak katanya Pak? Kenapa gitu? Artis-artis jualan. Ya. Orang kaya pun jualan. Nah, persaingan kita cuma orang kaya kan. Udahlah kita persaingan sama TikTok, semua orang jualan. Jadi porsi kuenya ini ibarat kue nih. Yang tadinya bagiannya bisa dibagi 4 gitu. Ini dibagi-bagi lagi kan gitu. Jadilah. Tapi emang masalah kalau artis jualan emang kenapa? Enggak, maksudnya gini, ini hanya selentingan aja. Enggak apa-apa. Pengen tahu saya. Apa namanya? ada semacam apa ya? Mungkin bahasa yang agak nyeleneh gitu ya. Yeah. Tapi masuk akal juga kan, benar enggak? Jadi persaingan tuh Pak katanya semakin berat. Kenapa? Artis-artis juga jualan, yang banyak yang jualan juga banyak, orang kaya jualan kan gitu. Nah kita gitu, udah usahanya dari ini kan bersaing juga selain sama TikTok itu ya, juga sama si pelaku usaha baru yang udah notabene-nya yang udah mapan kan gitu ya. Nah itu hanya sering, tapi gue pikir iya juga ya, benar juga itu. Itu sih. Tapi sebenarnya permasalahannya untuk e-commerce ini bukan hanya TikTok juga sih, di Shopee, Tokped juga kan. Coba kita pernah klik tek baju A misalnya. Nanti kan ada referensi kan, referral. Ada lebih murah lagi tuh. Beda cepet, GoPay kan.
Penasaran nggak coba diklik lagi, ada yang lebih murah lagi kan gitu. Tapi itu biasanya gini, Apa tuh? Aljus biasanya itu dropshipper. Iya. Ada kemungkinan dropshipper jadi gini. Ada yang murah itu nanti dia jadi dropshipper, dia naik sedikit untuk nyari selisih keuntungan. Iya. Untuk mancing lah ya. Padahal itu juga sih. Ada juga misal barang harganya 500.000, ada juga toko yang berani jual 1.500.000. Menarik itu. Iya sih. Itu. Kalau saya pasti beli 1.500.000 tapi nggak mau bayar. Iya, jadi pemain juga, supplier juga jualan di situ, yang reseller jual di situ. Mungkin ada diatur lah ya. Jadi kalau bisa yang jualan e-commerce itu dibagi-bagi, kasihan juga kan. Iya. Dan makanya kan sekarang keputusan yang udah diambil sama Pak Zulkifli kan udah sejelas itu. Semuanya butuh peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan dan dibuat semuanya secara resmi. Jadi kita juga sebenarnya tinggal ngikutin zaman. Kalau masalah seperti yang abang bilang kan, artis dagang, ikut dagang ya kan, persaingan kita. Kalau ngomong jangankan artis gitu kan, dalam kalangan kita aja, bahwa ya di kita aja gini, gak usah ngomongin artis. Itu kan adalah konsep mereka buat hanya berlegalitas, mereka punya apa namanya masa ya berikan itu. Kalau masa itu sendiri kan kita nggak perlu ragu dalam persaingan itu kan, semuanya nggak ada yang perlu kita ragukan, karena ibarat kata kita ngambil marketnya itu kemana, ataupun perdagangan ini yang kita ambil apakah seluruh dari hanya berbentuk wilayah sekitar ataupun ke seluruh Indonesia kan gitu. Perdagangan itu ya seperti yang Ali bilang tadi di awal, relatif bang, ya kan. Mau siapa aja pun pedagangnya, ya kan. Kita jangan pesimis gitu, walaupun persaingan kita karena dibentuk dari galangan yang wilayah yang terdekat ada, pasti ada persaingan. Jadi apalagi benar nggak bang menurut? Oke, nggak apa-apa. Ya kan. Sebenarnya jadi permasalahan TikTok Shop ini bukan masalah persaingan. Iya. Betul. Bukan masalah persaingan, mereka itu masalah dengan adanya TikTok Shop menjual barang yang lebih sedikit murah. Betul. Ya, habis itu ditambah lagi dengan disupport oleh public figure yang benar. Ya, orang mungkin akan kepikiran ngapain ke Tanah Abang ataupun yang lain. Iya. Di sini murah. Ditambah lagi gratis ongkir. Mantap itu. Kayaknya harus ada semacam solusi dari pemerintah untuk subsidi fasilitasi mereka gitu kan ya. Ya itu tugas pemerintah kan ya, untuk membantu kan ya. Ya gimana lah, mungkin contoh bikin TikTok UMKM apalah bahasanya gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk mengakomodir blah gitu. Gitu. Ya gimana ya? Seru ya. Si Malakama juga ya. Seru. Ada pertanyaan ini. Jadi pertanyaan gini. Setuju nggak TikTok Shop-nya ditutup? Kalau saya mas setuju bang. Kalau saya setuju dengan alasan berbeda. Ya. Apa bedanya? Yang tadi satu, yang kedua kalau bisa yang megang jangan orang luar gitu. Yang TikTok Shop harusnya orang Indonesia. Kalau punya orang Indonesia setuju. Gimana kalau kita minta tolong superhero untuk memberi kita solusi? Tahu kan superhero kayak Superman? Tahu nggak? Tahu nggak? Oh iya betul. Nah supaya kita nggak terlalu menjelimet mengenai TikTok Shop, gitu kan? Kita agak sedikit hiburan. Iya. Ini curiga. Tahu nggak kenapa kalau Superman itu kalau terbang tuh hanya satu tangan gitu? Kenapa? Kenapa nggak dua tangan ini? Gue kayaknya deh. Benar. Aduh apa ya? Kenapa ada satu tangan, kenapa nggak dua tangan? Iya. Mengimbangi bang. Bisa. Ya, itu bukan dia tutup celana. Nah, kalau daripada kita tebak-tebak kita lihat video ini ya. Iya. Kenapa dia satu tangan coba lihat? Ada tujuannya itu Superman terbang satu tangan. Tuh. Tuh. Ya. Kecap. Luar biasa. Nah, itu tuh jadi itu tujuannya. Ya ini kesalahan superhero kan selalu membela kebenaran. Ya. Tapi dia melakukan kesalahan. Pakai celananya di luar. Jadi kalau terbang ya mau nggak mau satu tangan.
Bisa jadi superhero ya. Iya. Itulah ya kan. Kita pakai apa celana dalam di luar aja ketawa gitu. Superhero masa dianggu-anggukan, wih gitu ya. Jadi gini, balik ke TikTok Shop nih ya. Iya. Nah, ke TikTok Shop, jadi kalau teman-teman kan setuju nih kalau TikTok Shop ditutup, ya, pastinya akan menjadi apa namanya polemik ya di luar. Pasti. Karena kan ada yang udah berhasil Iya. TikTok yang hasilnya ratusan sampai miliaran gitu ya. Ada dokter itulah ya, Ya. sampai miliaran gitu. Ya, Ngeri kali. tentunya kan pasti agak berat lah ya. Ya. Karena membangun engagementnya Iya, dia betul. itu kan juga butuh effort ya. Betul sekali. Gitu. Nah, tapi pemerintah baru-baru ini mengeluarkan bahwa TikTok Shop itu tidak jadi ditutup. Iya. Ya, kita baca artikelnya ya, Iya. dari sumber Oh, itu. Jadi TikTok Shop itu nggak jadi ditutup. Nah, ini kita ambil dari Detik Finance. Ya. TikTok Shop tak akan dilarang, tapi diatur ketat. Iya. Betul sekali. Ini faktanya gitu kan. Nah, ini kita baca sedikit artikelnya. Kementerian Jakarta, Kementerian Perdagangan hampir menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, Permendagnya kan sebentar lagi jadi, tunggu aja minggu depan selesai. Ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas ini di Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Jumat 22 bulan 9 2023 ya. Nah, bocornya TikTok TikTok Shop tidak akan dilarang tapi akan diatur melalui revisi peraturan tersebut. Nah, ini ada di bawah ini ya. Berikut 4 fakta TikTok Shop tak akan dilarang. Ya, yang pertama, TikTok Shop tak dilarang tapi diatur ketat. Setuju. Itu ya. Nah, Oke. jadi dia mengatakan bahwa dalam revisi Permendag 50 per 2020 akan ditambahkan terkait dengan kebijakan bagi pelaku usaha pedagang melalui sistem elektronik atau PMSE seperti social commerce, contohnya TikTok Shop. Jadi bukan dilarang aktivitas perdagangan tetapi akan diatur ketat gitu. Yeah. Nah, sambil nonton gigi malu. Nah, di sini ada ini nih yang menarik ini, nomor 2 itu bukan menarik, nanti kita yang nomor 3 itu yang lebih menarik. Ini di sini nomor 2 aturan tinggal diteken saja, diteken silahkan. Tidak jadi dong. Nah, jadi nanti kita isi mengatakan proses tulisnya revisi aturan tersebut tinggal difinalisasi, yakni menunggu ditandatangan oleh Zulhas. Karena revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 sudah mendapatkan persetujuan oleh Presiden Joko Widodo ya. Oke. Berarti ini tinggal ditandatangan. Ya. Nah, ini yang nomor 3 ini yang menarik. Nomor 3 ini tentang isi revisi Permendag 50 tahun 2020. Itu secara rinci ISY mengatakan dalam aturan tersebut pertama akan diperjelas terkait definisi dan izin dari e-commerce dan social commerce, ya kan? Kedua, tetap diatur terkait larangan penjualan barang impor untuk cross border dengan harga di bawah $100 US atau 1,5 juta. Yang ketiga mengenai positive list, ya kan? Barang apa saja yang boleh dan tidak boleh itu lanjutnya. Itu. Yang keempat, akan ada larangan marketplace bertindak sebagai produsen. Jadi marketplace nggak boleh jadi produsen juga. Seperti TikTok Shop. Marketplace nggak boleh jadi produsen. Ya, dia hanya menjembatani aja. Tapi yang sebelah jadi produsen juga ya. Ya kan ini akan diatur. Kelima, barang impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi standar Indonesia. Jadi barang-barang yang jual belikan dalam marketplace harus memenuhi standar, misalnya SNI. Itu juga akan mengurangi barang yang masuk bisa berkurang melalui cross border atau tidak tentunya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa baca. Ini ada pemerintah bentuk Satgas Awasi Social Commerce. Jadi ada Satgas juga nanti. Menarik sekali, ya kan? Ya, Itulah mungkin. jadi maksudnya. Mudah-mudahan Satgas ini tidak ada Superman mengganggu. Itu dia bang tadi kembali Jadi, lagi kan? jadi mungkin
mulai terjawab ya bahwa Iya. disetujui, karena juga kalau menurut saya sama setuju kayak Aljus bilang tadi, dilarang nanti dia bikin commerce sendiri dong. Iya. Dia keluarkan dari aplikasi TikToknya, dia bikin commerce sendiri, namanya apa gitu. Sama aja kan. Dia juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan kalau dibikin bahwa ada aturan bahwa TikTok, misalnya platform e-commerce itu nggak boleh jadi produsen dong. Cukup menjembatani transaksinya aja. Ini aja sih yang perlu diperhatikan, apa harga-harga yang tidak wajar dan terkutip. Ya kan sekarang coba harga berapa aja bisa lebih murah kan? Masa baju ada yang 10.000 bayangin. Itu HPP-nya berapa? Yang bisa sanggup bikin kan yang pasti orang pabrik kan, yang punya pabrik. Coba kalau yang UMKM kan nggak akan bisa jual 10.000, belum bayar karyawan, belum bayar ini 10.000, 5.000, 7.000 mungkin ada kali ya. Iya kan? Betul. Nah itu yang kayak gitu, 7.000 bisa beli dengan quantity yang agak lebih sedikit sekarang malah, ya kan? Harusnya kan ada, yaitu dibagi-bagi antara supplier dengan reseller begitu loh. Reseller main juga, dia jual bisa dengan quantity yang lebih murah, lebih sedikit gitu. Ya, tapi kalau menurut Aljus sama Ali Maliki, langkah-langkah yang diambil pemerintah tadi kan TikTok Shop nggak jadi ditutup, cuma diatur lebih ketat. Ini kira-kira ini menarik nggak? Menarik sekali. Sekali. Karena kan gini, posisinya kan dari kita kali jelaskan di awal bahwa ya kan menarik kan, kita harus tarik ulur karena kan jangan ribut masalah bahwa kita penghasilan akan menurun. Sebenarnya kan pasti dibalik kelebihan pasti ada resiko, ya kan? Nah, kita juga harus ambil resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, menurut pandangan sudut pandang Ali sebagai kita pedagang UMKM yang offline dan online, jangan pernah ragu dengan apapun yang terjadi di lapangan. Karena kan situasi yang akan perubahan masa, berjalannya waktu, pasti kita harus stay-kan diri supaya gini Mas Dali. Karena kan posisi kita pasti ada keuntungan di balik kerugian yang akan terjadi. Contoh, baru dengar berita kita jangan berkuar-kuar dulu, wah ditutup kita punya kerugian ini. Belum tentu, karena kan posisinya pemerintah lebih jeli sebenarnya dalam untuk mengatasi masalah-masalah ini. Bukan hanya untuk mengatasi untuk kita dalam keuntungan berdagang ataupun untuk berjalan untuk bahwa kita lebih menurun peningkatan penjualan perdagangan kita, pasukan lebih menurun, tidak. Tapi ini lebih diakuratkan lagi, maka pemerintah itu tidak akan pernah salah ambil jalan kalau menurut kalian. Jadi kita cuma sebagai pedagang UMKM offline dan online, jangan pernah ragu dan takut apapun yang berubah terjadi. Kan sudah pernah terjadi juga gitu di zaman Gojek ya Bang, betul nggak? Pernah terjadi di Gojek kan. Nah, kita kan sampai ada yang demo yang apa segala macam. Lihat pemerintah dalam satu masa yang mereka merangkul untuk dalam Gojek yang offline dan online, mereka juga mengambil sikap untuk ada perubahan yang terjadi. Diajarkanlah untuk orang untuk mengenal dengan dunia digital, tapi kan tidak semua, gitu kan. Dalam berjalannya waktu juga alhamdulillah kan terjadi yang lebih baik diatur oleh pemerintah, kan gitu. Sama juga dengan TikTok sekarang. Sebelum kita untuk berkoar-koar dalam dagangan kita, peningkatan kita akan lebih menurun gara-gara TikTok ditutup. Belum tentu. Kenapa? Makin diatur lebih baik, ini pasti perdagangan kita ke depannya makin ada solusi yang terbaik.